ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati ketua maupun pengurus Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua kami yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya kita yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah memberikan kepada kita dalam satu tahun itu waktu terdiri dari 12 bulan. Dari yang 12 bulan itu Allah berikan 4 bulan haram. Dan juga dari yang 12 bulan itu ada satu bulan yang Allah muliakan, bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Karena banyak fadilah yang luar biasa yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya setiap manusia yang beriman kepada Allah, tatkala dia berada di penghujung daripada Ramadan, dia bermunajat, bermohon kepada Allah. Apa doanya Bapak Ibu? Ya Allah, terimalah ibadah Ramadanku dan sampaikan usia umurku dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Di mana istimewa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatkala seorang hamba yang beriman kepada Allah berada di bulan Ramadan ini, andai kata dia melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, fadilahnya sama halnya dia melaksanakan ibadah wajib. Ini ibadah sunnah. Apabila dia melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, pahala dan ganjarannya lipat ganda disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bulan Ramadan ini datang kepada kita apa? Salah satu di antara fungsi dan manfaatnya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, beribadah Ramadan penuh keimanan, dan dia mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini datang istimewa kepada manusia yang beriman kepada Allah. Makanya melaksanakan ibadah Ramadan ini khusus saja. Maka Allah
ayuhan nas, tidak manusia wahai manusia, tetapi spesial manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bulan Ramadan ini Bapak Ibu ada satu bulan akan berlalu. Selepas satu bulan ini Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya kita tidak mau apa yang disindirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mulia, yang istimewa, lipat ganda luar biasa pahala dan ganjarannya. Dan juga bulan Ramadan ini menghapuskan dosa-dosa kita. Maunya kita tidak kepingin tidak mendapatkan manfaat dari Ramadan ini, tapi akan bisa terjadi hanya demikian apa yang disindirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kan min shaimin laisa lahu ila al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang beribadah Ramadan, banyak orang yang berpuasa Ramadan kata Rasulullah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah Ramadan, dari puasa Ramadan yang dia lakukan, kecuali cuma haus dan lapar saja. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu tidak mau kita seperti itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, menyongsong ini Ramadan baru pertama kita laksanakan ini. Maka kita persiapkan apa yang pertama, kita luruskan niat kita. Kita pusat niat kita dari sekarang. Niat kita apa? Kita beribadah Ramadan karena Allah. Kita beribadah Ramadan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Ini kita pasang niat. Karena apa Bapak Ibu? Salah satu ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, syarat mutlak yang pertama adalah ikhlas. Niat kita, niat semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita luruskan niat. Yang kedua Bapak Ibu, kita pasang niat kita. Kita tingkatkan niat kita beribadah Ramadan untuk peningkatan ibadah kita. Baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib, bacaan Al-Quran kita, infak sedekah kita dan lain sebagainya. Kita niatkan dari sekarang. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Karena bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan keberkahan yang luar biasa. Tatkala beribadah Ramadan ini, maka disebutkan bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Tatkala kita beribadah di bulan ini istimewa juga, pahala dan ganjaran yang Allah siapkan. Oleh karena itu kita pasang target Bapak Ibu, kita pasang niat satu bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah sunnah kita, kita tambah ibadah sunnah kita. Yang kedua, bacaan Al-Quran kita tingkatkan, kita tambah bacaan Al-Quran kita, zikir kita tingkatkan. Yang selama ini zarang zikir kita tingkatkan. Kita pasang niat dari sekarang. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan ilmunya. Kita siapkan ilmunya. Karena apa Bapak Ibu? Ibadah tanpa dasar ilmu ditolak. Oleh karena itu kita pasang, kita siapkan ilmunya. Apa yang membatalkan puasa, apa yang memakruhkan puasa, apa sunnah-sunnah puasa Bapak Ibu. Apalagi HP kita banyak hari ini, bisa kita download. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita menambah ibadah kita lewat ilmu yang kita punya. Kita belajar, kita siapkan ilmunya menyongsong Ramadan ini tentang puasa, tentang fikih puasa. Kita gali kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hablum minan nas di antara kita. Berontak lambat Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak diterima ibadah Ramadan seseorang tatkala dia masih punya hablum minan nas sesama mereka. Terutama Bapak Ibu, antara suami dengan istri, antara suami dengan istri saling memaafkan, tidak hanya ibadah Ramadan. Oleh karena itu Bapak, Rasulullah sampaikan Bapak Ibu, tidak diterima ibadah Ramadan seseorang, tidak diterima ibadah Ramadan seorang suami, tidak diterima ibadah Ramadan seorang istri. Apabila seorang suami pernah menyakiti perasaan istrinya sehingga masuk Ramadan dia meminta maaf kepada istrinya, ibadah Ramadannya ditolak oleh Allah. Begitu sebaliknya, tidak diterima ibadah Ramadan seorang istri sehingga dia selama ini pernah menyakiti perasaan berdosa kepada suami,
sehingga masuk Ramadan dia belum meminta maaf kepada suaminya, tidak diterima ibadah Ramadan kata Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya memaafkan di antara kita sepasang suami istri. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Antara kita dengan orang tua, antara anak dengan orang tua, kata Rasulullah, tidak diterima ibadah Ramadan seorang anak yang selama ini dia pernah menyakiti perasaan hati orang tuanya sehingga masuk Ramadan dia belum meminta maaf kepada orang tuanya, tidak akan diterima ibadah Ramadannya kata Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika orang tua kita pada saat ini masih ada, kita datangi, kita minta maaf, kita cium tangannya, kita peluk dia, kita cium pipinya, kalau perlu cium kakinya. Karena apa disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan diterima ibadah Ramadannya walaupun dia baca Al-Quran, walaupun dia berzikir, walaupun dia berinfak, walaupun dia bersedekah, tetapi dia tidak minta maaf kepada orang tuanya, tidak akan diterima ibadah seorang anak, tidak akan diterima ibadah Ramadan seorang anak. Tatkala dia pernah menyakiti perasaan hati kedua orang tuanya sehingga masuk Ramadan ia belum meminta maaf kepada orang tuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung orang tua masih ada, datangi. Tidak andai kata jauh Bapak Ibu, komunikasi, mohon maaf kepadanya. Andai kata orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, perbanyak doa. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan doa mustajab di hadapan Allah. Perbanyak berdoa, berdoa untuk kedua orang tua, doa untuk kita, doa untuk keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Karena di bulan Ramadan ini doa sangat mustajab di hadapan Allah. Perbanyak berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, niat kita luruskan, kita pasang niat, target kita tambahan amal. Dua, siapkan ilmu kita menyongsong Ramadan ini. Yang ketiga Bapak Ibu, hablum minannas, antara kita suami istri, antara anak dengan orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Yang keempat Bapak Ibu, banyak berinfak, bersedekah. Rasulullah orang yang sangat dermawan. Rasulullah orang yang sangat dermawan. Tetapi tatkala masuk bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan. Karena apa Bapak Ibu? Ganjaran pahala ibadah Ramadan Allah lipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Disindirkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, memberi buka seteguk air saja, seteguk air saja kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Baru seteguk air Bapak Ibu. Bagaimana andai kata lebih dari itu kita infakkan, andai kata lebih dari itu kita sedekahkan, kita antar takjil ke masjid, kita berikan infak kita berikan sedekah kita, seperti yang dibilangkan Pak Ketua tadi, pembangunan lagi ada. Ini adalah amal jariah kita. Harta tidak akan pernah kita bawa mati kalau harta itu tidak kita pergunakan di jalan Allah. Ramadan sedekah infak luar biasa ganjarannya Bapak Ibu. Tadi pengurus masjid sudah menyiapkan kita untuk beribadah, bersedekah dan berinfak. Ada di situ, yaitu tempat tahfiz yang sudah disiapkan. Oleh karena itu sama-sama Bapak Ibu, kita pergunakan harta kita, materi kita yang kita punya pada saat ini untuk beribadah kepada Allah. Setiap harta dan materi yang kita berikan Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Allah akan membalasnya dengan balasan lipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita Bapak Ibu. Ini baru awal pertama Ramadan. Masih beberapa hari lagi Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu kita tingkatkan amal soleh kita. Kita pasang niat kita lurus karena Allah. Bapak Ibu, Ramadan tahun ini tidak sampai 31 hari, tidak sampai 32 hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pasti tidak ada jaminan kita
akan ada di Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tanamkan di hati kita, mungkin ini ibadah Ramadan terakhir kita tahun ini, maka optimalkan, maksimalkan sebaik mungkin, karena tidak ada jaminan kita tahu di Ramadan tahun yang akan datang akan masih ada ikut ke Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita optimalkan sebaik-baiknya kita ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semuanya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.